Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan coba membahas hikmah dari surat Al-Baqarah di ayat yang ke-30 yang bunyinya, ingatkah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan di ayat ke-31 dilanjutkan, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Lalu malaikat semua menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, alimun ajib. Dari kedua ayat ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran untuk bekal di kehidupan kita ini, bahwa awalnya malaikat berkeberatan mengajukan protes atau kritik atau pertanyaan kepada Allah, kenapa hendak menciptakan khalifah di muka bumi yang akan menumpahkan darah? Lalu yang kedua, malaikat Allah perintahkan sujud kepada Adam. Tapi malaikat tidak mau sujud, mereka hanya mau sujud kepada Allah. Sampai Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Lalu malaikat ditantang untuk menyebutkan apa yang diajarkan kepada Nabi Adam. Malaikat menjawab, mereka tidak ada yang mengetahui apa-apa kecuali yang pernah Allah ajarkan saja. Jadi dari hikmah ayat ini, walaupun Allah telah mengajarkan nama-nama kepada Adam, tapi kita bisa belajar kejujuran dari malaikat. Mereka, para malaikat itu, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, kalau tahu ya bilang tahu. Mereka hanya tahu kalau sudah Allah ajarkan. Apa hikmahnya dalam kehidupan kita? Kita lihat nama. Kita menjalani kehidupan ini tidak lepas dari nama. Nama benda, nama anak, nama diri kita sendiri. Semua yang ada di dunia ini ada namanya. Tinggal pertanyaannya, apakah nama-nama itu sesuai yang Allah ajarkan? Mari kita
gali lebih dalam lagi. Apakah nama-nama itu sesuai yang Allah ajarkan? Dan di dalam dua ayat tadi jelas malaikat tidak diajarkan nama-nama itu. Malaikat tidak diajarkan nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam. Apakah iblis diajarkan? Kalau iblis tidak diajarkan nama-nama, bagaimana iblis bisa menjawab, Adam dari tanah, aku dari api? Berarti iblis diajarkan nama-nama. Poin yang paling penting yang kita ambil, saat kita memberi nama kepada sesuatu di muka bumi ini, biasanya kita mendengar dari orang lain, dari kebiasaan orang, atau dari buku-buku pelajaran, atau dari kesepakatan di sebuah masyarakat menyebut sesuatu, memanggil sesuatu itu dengan sebutan nama apa. Tapi itu terlalu luas. Kita lihat saja diri sendiri. Setiap kita mempunyai anak, kewajiban orang tua terhadap anaknya memberi nama. Jadi kita fokus memahami hikmah tentang nama yang kita pakai dalam diri kita dan anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Coba kita tanya diri kita masing-masing, apakah saat kita memberi nama kepada anak, itu nama yang Allah ajarkan juga? Apakah orang tua kita memberi nama kepada kita itu atas bimbingan Allah? Mari kita periksa satu-satu. Lebih gampangnya ke diri kita. Mungkin kebanyakan di antara kita sudah Allah karuniai anak, dan tentulah sudah kita kasih nama. Lihat aja dalam hati kita, saat kita memberi nama kepada anak yang dianugerahkan kepada kita, dasarnya kebanggaan atau kasih sayang atau harapan. Semua pasti punya alasannya masing-masing. Tapi kalau kita mau menilai diri kita secara jujur, maka tahulah kita nama anak-anak kita yang sudah kita berikan atas pengajaran Allah atau atas yang lain. Misalnya ada orang ketika dikaruniai anak memberikan nama anaknya karena rasa bangga, makanya namanya seram-seram. Ada orang memberi nama anaknya karena harapan. Misalnya dia kagum pada tokoh tertentu, maka anaknya diberi nama dengan nama itu. Entah karena hawa nafsunya atau harapannya, maka setiap dirilah yang tahu. Tapi sebagai pegangan, sebagai panduan,
Waktu Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, kenapa Allah ajarkan nama-nama kepada Nabi Adam? Agar malaikat sujud kepada Adam. Bisa dibaca di surat Al-Baqarah dari ayat 30 dan seterusnya, atau bisa dikatakan wasilah Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Yang jelas tersirat di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu agar malaikat sujud kepada Adam. Nah, apa hikmah yang harus kita jalani, kita praktekkan dalam kehidupan kita? Kalau kita memberi nama kepada anak kita, tentulah harapan pertamanya untuk memberi nama itu agar malaikat sujud. Maka itu hikmah yang pertama. Jadi kewajiban orang tua kepada anaknya memberi namanya. Kenapa Allah wajibkan? Sesuai yang disunnahkan Rasulullah. Dalam hadis dikatakan kewajiban orang tua kepada anaknya memberi nama. Kalau kita mengambil hikmah dari kisah Nabi Adam, agar malaikat sujud. Jadi orang tua memberi nama kepada anaknya bukan karena harapannya, bukan karena itu ini, bukan karena indah biar dipanggil orang indah, bukan, agar malaikat sujud. Itulah sebabnya banyak orang susah beriman, anak-anak generasi sekarang, karena mungkin memberi nama kepada anaknya bukan karena dasar agar malaikat sujud. Nah, coba dipahami bagi siapa saja yang kebetulan melihat video ini, kalau dikaruniain oleh Allah anak, berilah nama yang baik, yang harapannya agar malaikat sujud kepada dia. Kalau sudah malaikat sujud, insya Allah dia selalu berada di jalan yang lurus. Maka jangan kasih nama anak karena indahnya, karena terdorong harapan, kebanggaan. Itu sama saja menjadikan anak menjadi iblis. Maka berilah nama yang baik. Nah, kemalangannya banyak orang-orang tua tidak tahu nama yang baik, nama yang Allah ajarkan. Yang Allah ajarkan sesuatu kepada Adam, dia tak tahu karena sudah tertutup kesombongannya. Kalau memberi nama anak atas dasar kebanggaan, nama anak itu adalah dari iblis. Jadi jangan kaget kalau nanti setelah besar anak-anaknya menjadi iblis. Jangan disesalin.
Itulah hikmah dari surat Al-Baqarah itu, mengajarkan nama-nama kepada Adam. Seketika malaikat bersujud kepada Adam. Kalau salah niat, salah makna memberi nama kepada anak, bagaimana malaikat sujud kepada Adam? Dan yang lebih menakutkan, sudah pasti dia nggak beriman, karena salah satu iman adalah beriman kepada malaikat. Bagaimana dia mengimani sesuatu yang tidak mau sujud kepada dia? Jadi memberi nama itu bagi kebanyakan orang hal sepele. Kalau kita ingat hadis Rasulullah, sesungguhnya bayi yang baru terlahir suci. Orang tuanya lah yang membuat dia Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Di mana awalnya bisa terlihat bagaimana cara dia memberi nama kepada anaknya, niat dia memberi nama kepada anaknya, motivasi dia memberi nama kepada anaknya. Apakah Adam yang memberi nama berdasarkan nama-nama yang diajarkan oleh Allah sehingga malaikat sujud, atau iblis yang memberi nama berdasarkan kebanggaan di hatinya, harapan-harapan dari hawa nafsunya? Bagi yang sudah dikaruniai anak, muhasabah diri, lihat waktu memberi nama kepada anak, apa dasarnya? Kebanggaan atau apa? Lihat diri sendiri. Lalu saksikan anak yang diberi nama itu, apakah malaikat sujud kepadanya? Apa tanda-tanda malaikat sujud kepadanya? Malaikat adalah sesuatu lambang ketaatan. Nah, mari muhasabah diri tentang memberi nama kepada anak. Atau kalau yang sudah tua, sudah terlanjur tua, lihat nama sendiri, lihat kelakuan sendiri, lihat orang tua kita, lihat nama yang diberi orang tua kita. Kalau lebih banyak perbuatan iblis dalam diri kita, salah nama berarti. Semoga kajian singkat ini bisa untuk bahan muhasabah, supaya menyadari kenapa sulit berjalan lurus, karena tidak disertai malaikat-malaikat yang sujud. Apa sebabnya? Mungkin salah satunya namanya bukan dari yang diajarkan Allah, tapi yang diajarkan iblis dan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.